Terlepas saya tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, saya harus menghormatinya. Dan tidak ada forum lain yang bisa dijadikan pintu masuk untuk menyoal sengketa hasil Pilpres 2019. Putusan MA itu sekarang kontroversial dan juga jadi spekulatif karena memang sebelumnya juga sudah ada spekulasi akibat hoax dan disinformasi yang beredar. Jadi sebenarnya clear kalau dikatakan apakah kaitannya bisa membatalkan hasil, saya termasuk yang mengatakan tidak mungkin. Putusan MA nomor 44 tahun 2019 itu yang tadi mengabulkan gugatan Rahmawati ya dan kawan-kawan tidak memiliki akibat hukum terhadap hasil Pilpres 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya mau mengundang para ahli untuk ngomong tentang putusan Mahkamah Agung. Putusan nomor 44 yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2019, tapi baru diupload di website Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2020 dan kemudian menjadi viral, diributkan di sana, diributkan di sini. Secara substansi, putusan itu memang tidak ada pengaruhnya lagi terhadap hasil Pilpres kemarin, paling tidak dari sisi formalnya. Jadi, karena kemenangan Jokowi Ma'ruf itu di atas 50%, yaitu 55,5%, lalu persebarannya juga melebihi batas minimum karena menang di 21 provinsi, artinya menang 50% lebih ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah putusan ini masih menyisakan beberapa pertanyaan. Misalnya, pertanyaan pertama, seperti yang sudah pernah saya ulas sebelumnya, mengapa sangat terlambat dibacakan atau diputuskan? Pengajuan tanggal 13 Mei baru diputuskan tanggal 28 Oktober. Padahal di antara waktu itu ada beberapa peristiwa penting, yaitu penetapan oleh KPU, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada juga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di bulan Mei, di bulan Juni, dan di bulan Oktober. Jadi seperti sengaja menunggu semua perhelatan berlangsung dan berakhir. Sehingga putusan ini tentu tidak bisa lagi dipertimbangkan dalam sebuah prosesi berpemilu. Padahal saya punya pengalaman, Sobat RH sekalian, pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi untuk kasus unregistered voters, orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tetapi bisa untuk memilih dengan menunjukkan KTP dan paspor. Permohonan saya itu baru disidangkan pada tanggal 6 Juli 2009. Sementara Pilpres 2 hari lagi, yaitu tanggal 8 Juli 2009. Toh ternyata bisa. Dan akhirnya putusan itu menjadi dasar untuk membolehkan orang yang tidak terdaftar sepanjang dia memiliki KTP dan paspor, dan kemudian tentu KTP paspor di alamat setempat, dan kemudian baru bisa memilih setelah pukul 12. Jadi pukul 12 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau waktu Indonesia Timur, atau waktu Indonesia Tengah. Jadi ada solusi atas konflik berpemilu itu. Tapi ini putusannya dibacakan atau diputuskan tanggal 28 Oktober setelah 5 bulan diajukannya permohonan. Lalu kemudian baru diupload tanggal 3 Juli. Lebih lama lagi. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hampir 9 bulan. Karena itu saya mengundang para pakar hukum tata negara untuk memberikan pendapat di PAMALI,
Apa itu Pak Mali? Pendapat mayoritas ahli. Pertama yang saya undang adalah Profesor Suteki. Lagi-lagi Profesor Suteki. Karena begini, begitu pendapat atau putusan Mahkamah Agung itu keluar, saya sudah membaca pendapat Prof. Suteki yang viral, tertulis. Nah, kita pengen audio visualnya seperti apa. Lalu berikutnya yang juga saya undang dan sempat tertunda adalah Profesor Denny Indrayana. Sedang sibuk dia di pemilihan atau bakal pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Tetapi di tengah kesibukannya, beliau sempat juga sesuai dengan janjinya untuk memberikan pendapat ahli dalam tema ini. Yang ketiga, kembali saya undang Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Dr. Zainal Arifin Mokhtar juga saya lihat pendapatnya juga berseliweran di jagat media. Jadi kita kumpulkan ke sini. Dan terakhir, the last but not least, adalah aktivis pemilu yang selama ini sering sekali dimintai pendapatnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemilu. Sangat aktif. Mungkin dalam 10 tahun terakhir ini sudah aktif sekali, yaitu Titi Anggraini. Sehari-hari adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi. Nah, saksikan pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas berbicara tentang putusan Mahkamah Agung yang beberapa hari ini menjadi topik hangat, di mana Rahmawati dan kawan-kawan mengajukan gugatan terhadap peraturan KPU terkait dengan syarat pemenangan pemilihan presiden. Dan putusan Mahkamah Agungnya mengatakan peraturan KPU pasal 3 ayat 7 itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Dan karenanya kemudian timbul berbagai pandangan, pendapat, salah satunya bahwa hasil pemilihan presiden 2019 yang dimenangkan oleh Jokowi Ma'ruf itu kemudian batal. Perlu saya jelaskan bahwa memang ada dua forum atau pengadilan yang berbeda. Pengadilan yang kita diskusikan pada kesempatan ini adalah putusan Mahkamah Agung terkait dengan pengujian peraturan KPU terhadap undang-undang. Ini judicial review. Yang diuji adalah norma, aturan hukum, apakah bertentangan atau tidak bertentangan. Yang kedua adalah sengketa hasil pemilihan presiden, dan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya bahas yang kedua dulu. Sengketa hasil Pilpres itu sudah diputus tahun 2019. Dan terlepas dari ada yang setuju atau tidak setuju, putusan itu sudah final and binding, sudah merupakan kekuatannya mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Saya, sebagaimana tercatat dalam sejarah, adalah salah satu kuasa hukum dari pasangan calon presiden Prabowo Sandi. Terlepas saya tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, saya harus menghormatinya. Dan tidak ada forum lain yang bisa dijadikan pintu masuk untuk menyoal sengketa hasil Pilpres 2019 dari kacamata hukum tata negara. Bahwasanya secara akademik, secara sosiologis masih ada yang menyoal itu adalah kebebasan berpendapat di antara masyarakat. Tetapi kalau secara hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang terakhir dan tidak ada upaya hukum yang lain. Nah, berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang hari-hari ini menjadi pembahasan. Ini adalah pengujian peraturan KPU tentang syarat pemenangan presiden. Disebutkan kalau ada dua pasangan calon maka suara terbanyak yang menang. Memang norma itu kalau dilihat dari undang-undang pemilu saja itu memang bertentangan, karena dalam undang-undang pemilu tidak ada pengaturan demikian. Dalam undang-undang pemilu ada dua syarat pemenangan presiden. Satu adalah syarat suara 50% per 1, suara total maka 50% per 1 dikuasai. Yang kedua adalah syarat wilayah. Dari setengah jumlah provinsi suaranya di atas 20%. Nah, ini dua syarat ini yang harus dipenuhi. Tidak diatur tentang jika pasangan dua calon presiden saja, maka yang menang adalah suara terbanyak.
Meskipun sebenarnya norma itu sudah pernah diputus dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi peraturan KPU ini sebenarnya mengadopsi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjadi bagian dari Undang-Undang Pemilu, sehingga Mahkamah Agung kemudian mengatakan ya peraturan KPU yang mengatakan syarat menang itu hanya 50% per satu tanpa ada syarat wilayah bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Putusan yang demikian menurut saya secara hukum positif, secara normatif betul, meskipun tentu ada perdebatan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang dijadikan dasar oleh peraturan KPU. Yang selanjutnya adalah tidak benar jika putusan Mahkamah Agung ini membatalkan kemenangan Presiden Jokowi. Kenapa demikian? Pertama, karena tentang sengketa hasil Pilpres itu adalah forumnya di Mahkamah Konstitusi dan sudah divonis, sudah diputus bahwa memang keputusan KPU yang memenangkan Presiden Jokowi dianggap sah, dianggap betul oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, yang diuji di Mahkamah Agung adalah norma hukum. Norma hukumnya yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung tidak terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Jadi jika ada yang berpandangan bahwa karena pembatalan ini Presiden Jokowi itu kemudian batal kemenangannya, tidak tepat. Yang ketiga, kalaupun ini dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres, maka syarat Presiden Jokowi untuk menang menurut penghitungan KPU juga terpenuhi, bahwa suaranya lebih dari 50% per satu, bahwa kemenangannya di setengah jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi kita 34, lebih dari setengahnya artinya minimal 18, itu kemenangannya rata-rata di atas 20%. Itu pun terpenuhi. Jadi kalaupun putusan Mahkamah Agung ini diterapkan kepada Pilpres 2019, juga tidak bisa mengatakan kemenangan Presiden Jokowi itu batal. Apalagi putusan Mahkamah Agung ini diterbitkan 28 Oktober 2019, artinya 8 hari setelah pelantikan Presiden, dan putusan itu berlaku ke depan, artinya berlaku prospektif, tidak retroaktif, tidak berlaku ke belakang. Itu makin menambahkan argumentasi bahwa sengketa hasil Pilpres tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Agung ini. Yang ada isu lain adalah putusan Mahkamah Agung kenapa baru dipublikasikan 8-9 bulan kemudian, bulan Juli tanggal 3, padahal diputusnya 28 Oktober. Nah, itu pertanyaan valid dan itu harus kita kritisi. Mahkamah Agung memang sebaiknya segera mempublikasikan putusan-putusannya sehingga tidak dinilai bernuansa politik. Mahkamah Agung juga ada baiknya kita kritisi terkait dengan persidangan di Mahkamah, terutama untuk pengujian undang-undang yang tidak terbuka. Berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung itu tertutup, tidak diketahui bagaimana prosesnya. Yang terakhir dan juga penting pada kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi pentingnya penghapusan syarat ambang batas presiden. Jadi terlepas tentang Pilpres 2019, terlepas dari putusan Mahkamah Agung, yang penting sekarang kita perjuangkan dan kita advokasi adalah bagaimana agar syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu hilang dari undang-undang pemilu kita, hilang dari syarat pencalonan presiden kita. Kenapa? Karena syarat ambang batas itulah yang problematik, menghadirkan calon presiden yang sangat terbatas. Dua Pilpres kita cuma punya 2 calon presiden, 2014 dan 2019, hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 2 Pilpres itu kita menjadi bangsa yang terbelah betul, karena calonnya hanya 2, dan itu akar masalahnya adalah syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah cerdas, melakukan langkah-langkah yang baik, mengadvokasi agar syarat ambang batas ini hilang dari Undang-Undang Pemilihan Presiden. Sudah berkali-kali syarat itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah memang istiqomah mengatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu langkah yang terbuka adalah merubah bukan melalui constitutional review di Mahkamah Konstitusi, tetapi melalui legislative review di DPR. Dan menurut saya ini terbuka peluangnya karena partai-partai politik juga tidak sedikit yang menginginkan agar ruang
pencalonan itu terbuka tidak hanya untuk partai-partai besar, tapi juga partai menengah, apalagi partai kecil. Karena itu ini adalah kesempatan kita untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar syarat ambang batas presiden atau presidensial threshold itu dihilangkan dari undang-undang. Ini yang menurut saya juga penting di samping persoalan putusan Mahkamah Agung tadi. Terakhir, kita bisa berbeda pandangan, bisa mengkritik kinerja presiden, tetapi sebaiknya kita tetap memegang teguh prinsip-prinsip negara hukum. Presiden itu hanya bisa berhenti di tengah jalan atau di impeach dari kantor presidenannya hanya jika melanggar pasal-pasal pemakzulan, dan putusan Mahkamah Agung yang baru saja keluar tidak memenuhi syarat itu. Kalaupun kita berbeda pendapat atau menilai kinerja seorang presiden, termasuk Presiden Jokowi atau presiden siapapun, itu tidak perform, tidak berjalan dengan baik, maka langkah-langkah kritik tetap kita bisa lakukan, tapi langkah-langkah konstitusional yang juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar melalui prosedur di DPR, di Mahkamah Konstitusi, itulah yang sebaiknya dipatuhi atau dijalankan. Pandangan bahwa putusan Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah pandangan yang tidak tepat, keliru, dan sebaiknya tidak kita teruskan karena bisa menyesatkan pemahaman di masyarakat. Demikian pendapat saya, semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya minta maaf, dan terima kasih kepada channel YouTube Abang Refli Harun yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi pandangan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik kita dikejutkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 44P/HUM tahun 2019, lebih dikarenakan substansi yang diputus di dalam putusan Mahkamah Agung itu berkaitan dengan isu yang sempat kontroversial dan menimbulkan spekulasi terkait dengan keterpilihan calon presiden dalam hal hanya ada dua pasangan calon yang berkompetisi di pemilu. Kalau kita ingat, cukup banyak hoax dan disinformasi menyangkut jumlah sebaran suara untuk menentukan capres terpilih di 2019 lalu. Jadi pengaturan yang notabene merupakan ketentuan yang ada di dalam konstitusi, kemudian sangat spekulatif ya, seolah-olah persyaratan pemenuhan perolehan suara 50% plus 1 yang harus tersebar paling sedikit 20% di setidaknya lebih dari setengah jumlah provinsi, itu kemudian dimanipulasi informasinya seolah-olah bahwa tidak boleh ada perolehan suara yang kurang dari 20%. Jadi putusan MA itu sekarang kontroversial dan juga jadi spekulatif karena memang sebelumnya juga sudah ada spekulasi akibat hoax dan disinformasi yang beredar. Dari sisi substansi, sesungguhnya putusan Mahkamah Agung tersebut juga tidak punya makna hukum ataupun makna kepemiluan apapun terkait dengan pelaksanaan Pilpres 2019. Yang pertama adalah apa yang diputuskan sesungguhnya suatu proses atau perbuatan yang sudah selesai. Karena penetapan paslon terpilih itu sudah tuntas dilakukan pasca selesainya perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilu dan menolak permohonan hasil pemilu dari pasangan Prabowo Sandi, lalu KPU menindaklanjutinya dengan menetapkan paslon terpilih. Sehingga tidak ada daya eksekusi dari putusan nomor 44 ini gitu ya. Termasuk terhadap pengaturan kepemiluan ke depan pun putusan Mahkamah Agung ini juga tidak sepenuhnya bisa dijadikan rujukan. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/12 Jadi substansi yang diatur di dalam peraturan KPU yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ini, peraturan KPU nomor 5 tahun 2019,
sesungguhnya atau notabene adalah substansi yang diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014. Kenapa kemudian problematika hukum ini bisa muncul? Tidak lepas dari kelalaian pembentuk undang-undang untuk mengakomodir atau mengatur substansi putusan MK nomor 50 tahun 2014 itu di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sehingga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sama persis mengatur soal mekanisme keterpilihan dengan pasal di dalam konstitusi tanpa kemudian menerjemahkan secara lebih rinci mekanisme keterpilihan kalau hanya ada dua pasangan calon yang tidak merujuk kepada syarat sebaran. Nah, yang juga jadi problematika berikut kalau kita baca putusan MK, putusan MK ini kan secara tidak langsung menafsirkan konstitusi ya, karena pasal yang diuji sehingga lahirnya putusan nomor 50 ini notabene adalah sama persis dengan bunyi pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi di dalam putusan MK di dalam putusan MA nomor 44 itu MA kalau kita baca sama sekali tidak merujuk atau mereferensikan putusan MK nomor 50 tahun 2014. Dan ini bukan yang pertama. Putusan OSO sebelumnya ketika soal pencalonan anggota DPD dari pengurus partai, Mahkamah Agung juga tidak menjadikan putusan MK sebagai pertimbangan di dalam memutus uji materi yang dilakukan atas peraturan KPU yang notabene adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi terlihat ada ya sebagai misalnya masyarakat awam sangat wajar kalau membaca dan melihat ada penegasian putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini. Selain itu yang kedua, putusan Mahkamah Agung ini juga sebenarnya permohonannya itu sudah daluarsa gitu ya. Karena permohonan diajukan pada bulan Mei, sementara peraturan KPU yang diuji, peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu ditetapkan bulan Januari. Ada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang menyebut pengujian atas peraturan KPU hanya bisa dilakukan 30 hari setelah putusan itu ditetapkan, peraturan KPU itu ditetapkan. Tapi kan Mahkamah Agung mengabaikan ketentuan pasal 76 ayat 3 soal kerangka waktu pengujian peraturan KPU ini. Jadi yang berikutnya menjadi fenomena putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini, putusan Mahkamah Agung seolah-olah juga menguji ketentuan kerangka waktu pengajuan uji materi atas peraturan KPU sebagaimana diatur di dalam pasal 76 ayat 3 itu. Dan yang berikut juga kalau kita lihat kembali ya, syarat sebaran ini pun kalau misalnya diberlakukan di pemilu 2019 lalu juga tidak akan mempengaruhi keterpilihan Presiden Jokowi. Karena kenapa? Presiden Jokowi kan menang di 21 provinsi ya, berarti lebih dari setengah total provinsi di Indonesia dia memperoleh suara di atas 50% gitu. Karena kan kita hanya 2 paslon. Tetapi ini kontroversial lagi-lagi karena ada hoax atau disinformasi yang membelokkan bunyi pasal 6A ayat 3 itu seolah-olah calon terpilih itu tidak boleh ada perolehan suara di provinsi yang kurang dari 20%. Nah, itu yang jadi ramai gitu karena ada keterputusan antara apa yang diatur di dalam konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi dan rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Dari sisi eksekusi, ya putusan Mahkamah Agung ini tidak berpengaruh apapun terhadap keterpilihan presiden, keterpilihan calon presiden dan juga terhadap hukum pemilu kita gitu ya. Nah, ke depan ini jadi pembelajaran bagi pembuat undang-undang agar
tidak luput di dalam memasukkan substansi yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi di dalam undang-undang pemilu yang mereka buat. Sehingga tidak ada lagi spekulasi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menimbulkan kekisruhan atau kemudian seolah-olah ada ketidakpastian hukum padahal semuanya sudah pasti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang kemarin cukup banyak mendapatkan sorotan. Sebenarnya putusan itu bisa dipilah menjadi beberapa perspektif kalau kita mau lihat, atau berapa sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dari Mahkamah Agung sendiri. Saya mengatakan sebenarnya putusan itu melakukan beberapa hal yang tidak cukup pas. Ya, yang pertama soal permohonan itu sendiri kan sebenarnya sudah daluarsa. Karena menurut pasal 76 Undang-Undang Pemilu itu dibatasi permohonan itu cuma 30 hari semenjak diundangkan, dan Mahkamah Agung pun diwajibkan untuk mengeluarkan putusan itu hanya dalam jangka waktu 30 hari. Kenapa ada waktu ketat ini? Karena ini berkaitan dengan electoral justice system. Makanya kenapa kemudian harus dikeluarkan dengan lebih cepat. Tapi Mahkamah Agung masih tetap menerima walaupun daluarsa. Yang kedua, Mahkamah Agung juga memutusnya lebih dari rentang waktu 30 hari yang dimaksudkan oleh undang-undang gitu. Undang-undang pemilu tentu saja. Yang kedua, tentu saja masih dalam kaitan dengan Mahkamah Agung, ini dalam kaitan soal lamanya waktu antara putusan dengan dicantumkan di web, ya. Ini catatan kita memang terhadap peradilan model Mahkamah Agung, judicial review di Mahkamah Agung, yang kelihatannya memang sangat tertutup, ya. Yang kedua adalah tidak memberikan pelayanan cepat dalam kaitan dengan putusan-putusan. Kalau kita compare dengan Mahkamah Konstitusi, jauh beda gitu. Jadi pada saat hari yang diputus, kita langsung diserahkan salinan putusan, lalu kemudian kita bisa mengakses via web gitu. Nah, tetapi kalaupun pemuatan di web Mahkamah Agung itu agak panjang, mungkin harusnya ditanyakan apakah para pemohon itu mendapatkannya dengan lebih cepat. Karena biasanya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu dua hal memang. Putusannya dikirimkan kepada para pemohon, dan yang kedua adalah dicantumkan di web Mahkamah Agung. Nah, hal yang ketiga lagi dari kaitan dengan Mahkamah Agung, ini menurut saya agak menarik karena kemudian Mahkamah Agung menegasikan atau kemudian tidak mempertimbangkan atau tidak memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan ini sebenarnya pasal 416 itu sudah ada dua logikanya sebenarnya. Putusan, saya lupa ya, kalau saya ingat saya putusan 50 2014 dengan putusan 36 2019, di mana Mahkamah Konstitusi sudah menafsirkan sebenarnya substansi perdebatan itu dengan mengatakan bahwa pasal 416 itu harusnya dibaca berbeda kalau pesertanya cuma dua. Ya, saya ingin menggambarkan itu di awal. Nah, yang kedua perspektifnya adalah soalan isi itu sendiri, isi permohonan. Saya ingat betul ini berkaitan kan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar ayat 3, ayat 2, pasal 6A mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 gitu. Hingga ayat 4. Sebenarnya kan pasal 6A ketika disusun itu menggunakan logika atau menggunakan logika menggabungkan antara kekuatan suara dengan representatifnya dia secara wilayah. Ya, makanya kenapa kemudian di pasal 6A itu mengatakan bahwa presiden terpilih itu harus memenuhi 50% plus 1 suara plus 20% sekurang-kurangnya di 50% jumlah provinsi. Ya. Seingat saya konsep ini diambil dari salah satu negara Afrika. Seingat saya Nigeria, seingat saya.
karena ingin menyeimbangkan antara luas wilayah yang berbeda. Misalnya sederhananya begini, jangan sampai presiden Indonesia itu hanya presiden Jawa misalnya. Nah, tetapi jangan pernah lupa sedari awal perdebatannya pasal 6A itu adalah membayangkan kalau jumlah kandidat presidennya itu tidak 2, itu 3. Makanya saya ingat betul ketika KPU membuat diskusi tentang hal itu, saya termasuk yang mengatakan pasal 6A itu ya memang ditujukan ke ketika kandidat lebih dari 2. Makanya logikanya kalau lebih dari 2, maka sepanjang dia tidak memenuhi klausula 50% tersebar di 20% di jumlah 50%, 50 setengah plus 1 jumlah provinsi, dia akan masuk ke putaran kedua. 2 yang teratas itu akan masuk putaran kedua. Baru 6A ayat 4-nya lalu mengatakan kalaupun tidak terpenuhi itu lalu kemudian pemenang suara terbanyak kemudian terpilih. Nah, problemnya adalah kalau cuma 2 kandidat, ya, apakah 2 kandidat lalu kemudian tidak terpenuhi klausula pasal 6A ayat 3 itu, apakah kemudian masuk lagi putaran kedua tetapi tetap 2 kandidat yang sama? Nah, itu perdebatan yang menarik kala itu, dan saya termasuk yang mengatakan bahwa tidak perlu seperti itu. Harusnya kalau memang cuma 2 kandidat, dalam tanda kutip ya, harusnya first past the post saja, langsung saja siapa yang memenangkan 50% dia langsung dia langsung terpilih, jadi tidak perlu masuk ke 2 putaran karena memang cuman 2 kandidat. Nah, ini sebenarnya logika di pasal 3 peraturan KPU itu, yang dia mengatakan kalau dalam hal 2 kandidat maka harusnya 50% plus 1 saja, tidak perlu lagi dihitung representasi suara karena representasi wilayah terhadap suara, karena toh calonnya cuma 2, ya. Dan inilah yang diuji oleh pemohon dalam putusan itu. Jadi yang diuji itu soal itunya, ya. Tentu berbeda betul dengan penentuan siapa pemenang pemilu presiden. Nah, kalau kita menggunakan paradigma pasal 3 peraturan KPU, ya, tentu Jokowi memenangkannya. Tapi kalaupun itu tidak digunakan, kalaupun balik ke konsep pasal 416 Undang-Undang Pemilu dan pasal 6A Undang-Undang Dasar, toh tetap Jokowi Ma'ruf sudah memenangkan melalui klausula tersebut, yaitu 50% lebih suara tersebar di setengah lebih jumlah provinsi dan di atas 20%. Ya. Jadi sebenarnya clear kalau dikatakan apakah kaitannya bisa membatalkan hasil, saya termasuk yang mengatakan tidak mungkin, karena 2 hal yang berbeda nih yang diuji sama putusan kemenangan Jokowi, itu 2 hal yang berbeda. Yang kedua adalah kalaupun mau dipakai logikanya, toh tetap Jokowi Ma'ruf sudah memenuhi kualifikasi itu, ya. Nah, kalau ditanyakan ke saya bagaimana kita melihat ke depannya, memang ini menarik untuk dilihat. Satu, harusnya pembentuk undang-undang itu mengaturnya sudah seperti itu, karena itu putusan MK, dan memang seingat saya logika konstruksi undang-undang dasar juga memaksudkan seperti itu, memaksudkan bahwa kalau cuma 2 pasangan calon ya sudah masuk aja langsung 50% plus 1. Saya membayangkan kesalahannya itu sebenarnya adalah ketika DPR tidak mengaturnya, ya. Akhirnya kemudian diisi oleh peraturan KPU, yang itu pun putusan Mahkamah Agung menurut saya tidak memperhatikan putusan MK. Jadi putusan Mahkamah Agung sudah melanggar beberapa batasan formil itu, lagi pula diputuskan juga dengan tidak melihat putusan MK secara baik. Kalau kita bicara soal ke depan apa yang harus diperbaiki, menurut saya begitu banyak hal yang harus diperbaiki. Satu adalah aturan main di tingkat kepemiluan itu harus kembali dirapihkan, ya.
Jangan kemudian banyak dibuat cek kosong yang kemudian akhirnya harus diisi oleh peraturan KPU, dan peraturan KPU ini tentu saja bisa sangat diperdebatkan. Yang kedua adalah saya ingin mengatakan Mahkamah Agung juga harus berbenah, ya, dalam hal karena ini kita bicara soal ada electoral justice system, ada soal penegakan hukum itu sendiri dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya Mahkamah Agung juga taat sama hukum acara yang sudah dibuat ketat di tingkat perundang-undangan ini. Dan Mahkamah Agung juga harusnya lebih jeli melihat putusan Mahkamah Konstitusi, karena biar bagaimanapun penafsiran MK itu adalah penafsiran terhadap konstitusionalitas pasal 6A dalam kaitan dengan pasal 416. Nah, yang ketiga, saya membayangkan bahwa pembentuk undang-undang memang harus mengaturnya lebih baik, ya, supaya kemudian tidak terjadi lagi perdebatan-perdebatan seperti ini. Yang keempat, saya berharap bahwa Mahkamah Agung mau merapihkan juga yang namanya pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang ini, karena sudah terlalu banyak kritik terhadap Mahkamah Agung soal lambatnya proses, lalu kemudian ketertutupan, hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa diperbagi ke depan, termasuk transparansi putusan. Dan yang paling akhir saya mau bilang bahwa saatnya negara ini menghindarkan diri dari dikotomi yang terlalu ketat gitu. Saya sih berharap bahwa calon presiden Indonesia itu memang lebih dari dua, supaya kemudian kita mendapatkan pilihan yang enak, kita mendapatkan persaingan yang jauh lebih enak gitu, spektrum pilihan yang lebih beragam. Dan itu berarti kita harus bicara soal bagaimana membatalkan presidensial threshold. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan penalaran hukum yang sederhana untuk menentukan adakah implikasi hukum putusan MA nomor 44 tahun 2019 terhadap keabsahan hasil pemilu presiden tahun 2019. Yang pertama, pada tanggal 3 Juli 2014, MK mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan oleh Dr. Muhammad Asrun dan kawan-kawan yang dituangkan dalam putusan MK nomor 50 tahun 2014. Nah, putusan ini menyatakan bahwa pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Pilpres 2008 bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, apabila Pilpres itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, maka yang akan resmi dilantik oleh KPU adalah peraih suara terbanyak, sehingga syarat-syarat tentang presentasi persebaran suara di wilayah dan juga provinsi itu tidak berlaku. Kemudian yang kedua, putusan MK itu lalu diadopsi oleh PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih. Nah, di pasal 3 ayat 7 disebutkan bahwa dalam hal terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Lalu yang ketiga, kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Rahmawati dan kawan-kawan menggugat konsistensi PKPU tadi, yang nomor 5 tahun 2019, terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Agung. Ya. Lalu MA memutus perkara tersebut pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan putusan nomor 44 tahun 2019. Hasilnya pasal 3 ayat 7 PKPU 2019 itu dinyatakan
bertentangan dengan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan yang cukup memanas ya pada 2 hari ini terutama. Nah, lalu yang keempat, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 21 Mei 2019, KPU juga telah menetapkan calon presiden terpilih sesuai dengan penghitungan suara. Nah, jadi presiden dan wakil presiden terpilih adalah pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak. Kemudian yang kelima, dalam penyelesaian sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan pola speedy trial, pada tanggal 27 Juni 2019 diputuskan bahwa MK menolak seluruh gugatan Prabowo Sandi, yang berarti apa? Keputusan KPU yang menyatakan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pasangan terpilih tetap sah. Nah, hal itu tertuang di dalam putusan MK nomor 1 tahun 2019. Lalu yang keenam, putusan MA tertanggal 28 Oktober 2019 yang tadi sudah saya sebutkan itu memenangkan gugatan Rahmawati dan kawan-kawan. Jadi pasal 3 ayat 7 PKPU dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berarti apa? Pasangan calon terpilih harus mengikuti pola pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu 2017, terutama di pasal 416-nya itu. Nah, intinya hasil Pilpres dan pelantikan Jokowi Ma'ruf Amin itu mestinya dapat dibatalkan. Nah, lalu yang ketujuh, bagaimana implikasi putusan MA nomor 44 tahun 2019 itu? Nah, kita memperoleh fakta bahwa putusan MA itu diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2019. Nah, hal ini berarti putusan yang dikeluarkan itu setelah MK memutus judicial review tentang pasal 159 Undang-Undang Pilpres tahun 2008. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa putusan MK itu bersifat erga omnes, berarti apa? Berlaku umum dan juga berlaku untuk dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya sampai sekarang pun itu masih tetap berlaku. Nah, yang tadi saya katakan putusan MA itu juga itu datangnya belakangan dibanding putusan tentang sengketa PHPU yang tentang putusan PHPU Pilpres tanggal 27 Juni 2019 dengan putusan MK nomor 1 tahun 2019 tadi. Nah, kita mengenal bahwa ada prinsip hukum yang berlaku universal bahwa putusan pengadilan itu harus tetap dianggap benar dan berlaku umum. Nah, putusan pengadilan juga tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan lainnya tanpa adanya upaya hukum yang memang disediakan. Ya, termasuk putusan MA maupun putusan MK yang terkait dengan judicial review, ini tidak bisa dilakukan upaya hukum lain. Nah, jadi dalam hal ini putusan MA nomor 44 2019 itu tidak dapat membatalkan putusan MK nomor 50 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pasal 159 Undang-Undang Pilpres, berarti ini terkait dengan pasal 416 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu, yaitu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk Pilpres dengan hanya 2 pasangan calon. Nah, kemudian yang ke-8 perlu saya sampaikan bahwa meskipun MA telah menyatakan pasal 3 ayat 7
tidak berlaku, namun tidak berarti dapat menghidupkan kembali pasal 159 atau yang sejenis ini adalah pasal 416 Undang-Undang Pemilu 2017 ya, terkait dengan pasangan calon Pilpres yang hanya 2 pasang. Maka putusan MK nomor 50 tahun 2014 itu tetap dikatakan berlaku sebagai tafsir resmi atas syarat kemenangan yang oleh MK tadi ya. Jadi tafsir resmi oleh MK mengenai syarat kemenangan terhadap pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Bila hanya 2 pasang calon, maka peraih suara terbanyaklah yang dinyatakan sebagai pemenang dan yang akan dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Nah, lalu yang ke-9 atau yang terakhir, melalui penalaran hukum ini maka dapat saya katakan bahwa putusan MA nomor 44 tahun 2019 itu yang tadi mengabulkan gugatan Rahmawati ya dan kawan-kawan tidak memiliki akibat hukum terhadap hasil Pilpres 2019. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil Pilpres 2019 dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap sah dan tidak batal hanya oleh karena putusan MA nomor 44 2019 yang tadi kita bahas. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga yang sedikit itu bisa memberikan pencerahan sehingga tidak terus menimbulkan kegaduhan kita. Kita tetap fokus pada penolakan RUU HIP, apakah nanti akan menjadi RUU PIP atau bahkan menjadi RUU BPIP, kita tetap menolaknya. Lebih baik kita menolak tanpa syarat dan bila perlu kita mengusulkan BPIP supaya dibubarkan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Sobat Era sekalian, pendapat para ahli yang saya kumpulkan dalam pamali. Jadi pamali itu memang tidak boleh diungkapkan karena tabu dalam bahasa Sunda. Tapi pamali di sini adalah pendapat yang justru harus diungkapkan. Tidak masalah pro dan kontra, tidak masalah berbeda pendapat. Yang penting adalah demokrasi kita jaga. Dan yang penting juga tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.